Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Syukran. Ana bil khair. Linabda درسنا اليوم بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan belajar bab tarkib, yaitu mengenai isim domir. Sebelumnya, apakah kalian tahu isim domir itu apa? Baik, syukron atas jawabannya. Jadi di sini pada hari ini kita akan belajar mengenai isim domir, dan kita akan mengidentifikasi isim domir dalam sebuah kalimat, dan juga kita mampu mengetahui penggunaan isim domir itu dengan tepat. Baik, langsung saja. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai isim domir itu. Silahkan kalian buka buku bahan ajar kita di halaman 12. Jadi sebelumnya, isim domir adalah kata benda yang menunjukkan kata ganti sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, domir itu dinamakan sebagai kata ganti. Sedangkan definisi domir merupakan isim ma'rifah yang mabni, itu bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Mabni di atas maksudnya yakni isim yang tidak berubah harokat kesudahannya baik dalam suatu rofa, nasab maupun khofat atau jar, sehingga bila di-i'rab melulu menempati kedudukannya saja. Harokat itu tidak berubah. Jadi, definisi domir itu adalah tiap isim yang dibuat untuk mewakili mutakalim, yaitu si pembicara atau orang pertama. Mukhatab, yang diajak berbicara atau menjadi orang kedua. Dan ghaib, yaitu yang tidak ada di tempat atau kita sebut orang ketiga. Jadi seperti contoh, yaitu contoh mutakalim nih. Yang pertama itu adalah ana. Nah, itu kan saya yang berbicara kan, yaitu saya yang orang pertama. Jadi saya disebut dengan mutakalim. Dan contoh selanjutnya itu adalah nahnu, kami. Nah, contoh ana thalibun. Jadi saya adalah murid. Selanjutnya adalah contoh dari mukhatab, yaitu domir anta atau domir antum, yang artinya anta itu artinya kamu, antum itu artinya kalian. Jadi di situ menjadi orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Nah, jadi contoh anta thalibun, kamu adalah murid. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau sudah paham mungkin yaitu yang terakhir adalah ghaib, yang mana orangnya itu tidak ada di tempat atau menjadi orang ketiga. Ya, istilahnya itu adalah ghaib gitu. Ghaib seperti domir huwa atau dia. Dia itu kan orang yang nggak ada nih. Beda dengan anta, kamu. Berarti itu menunjuk kepada orang yang ada di hadapan kamu. Sedangkan di ghaib ini orangnya itu tidak ada. Jadi kita ganti dengan kata domir huwa. Atau bisa juga kita ganti dengan kata domir hum. Contoh huwal thalibun. Dia adalah murid. Dia siapa? Ya kita tidak tahu orangnya siapa. Makanya kita ganti orang itu dengan kata domir huwa. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Mari kita lihat skema dari pembagian domir-domir. Nah, jadi di sini yang pertama itu domir, pembagiannya ada mustatir dan bariz.
Mustatir itu artinya adalah tersembunyi, sedangkan baris itu adalah yang nampak. Jadi domir itu dibagi menjadi dua, domir yang tersembunyi dan domir yang nampak. Dan mustatir ini dibagi menjadi dua lagi nih, ada wujuban dan zawazan, yaitu wajib dan boleh. Sedangkan baris ini dibagi dua, mutasil dan munfasil, yaitu bersambung. Mutasil itu bersambung, munfasil itu terpisah. Jadi al-baris ini domir yang mempunyai bentuk dan tampak dalam lapas. Sedangkan mustatir itu domir yang tidak mungkin tampak dalam lapas, akan tetapi bisa diperkirakan apa yang dimaksud. Tapi pada hari ini kita akan membahas domir munfasil saja, sesuai dengan buku pembelajaran. Itu sebagian pembagian domir yang perlu kalian ketahui, yang mana pada hari ini kita cuman akan mempelajari domir munfasil. Jadi sebelumnya tadi kan baris itu terbagi menjadi dua, mutasil dan munfasil. Mutasil itu bersambung, yaitu domir yang bersambung dengan lapas sebelumnya. Sedangkan al-munfasil yaitu domir yang tidak bersambung dengan lapas ataupun apapun sehingga bisa digunakan untuk mengawali ucapan. Jadi mutasil itu bersambung, sedangkan munfasil itu berpisah. Itu secara simpelnya. Baik, pada bahan ajar di buku kalian bisa melihat di situ ada contoh atau ada contoh soal yang mana di sini akan kita jawab bersama-sama. Baik, silakan buka at-tadrib wahid ikhtar sahih mimma bainal qausaini. Yang pertama, huwa. Apa artinya huwa? Apakah ada yang bisa menjawab? Baik, benar sekali. Huwa itu artinya dia. Jadi, kata yang tepat untuk setelahnya itu apa? Di situ ada pilihan thalibatun, thalibun, fatimatun, sadiqati. Sebelumnya kita lihat nih, huwa ini domirnya kemana? Nah, jadi bisa kalian lihat di situ ada kata huwa. Huwa itu menunjukkan makna laki-laki. Ya, pintar. Nah, jadi setelah huwa itu apa kalimat yang cocok? Ada thalibatun, thalibun, fatimatun, sadiqati. Nah, silakan, ada yang ingin menjawab? Ya, baik. Ada lagi yang ingin menjawab? Oke. Benar sekali. Jawabannya adalah thalibun. Yang kedua, domir hiya. Artinya, ya, dia perempuan. Jadi kata yang tepat setelah domir hiya ini adalah, situ ada pilihan thalibun, sadiqi, Yusuf, thalibatun. Soal yang ketiga, itu adalah domir anta. Siapa yang tahu di sini apa arti makna domir anta itu? Oke, baik, benar. Domir anta adalah kamu laki-laki. Jadi yang ditunjuknya ini adalah kamu laki-laki. Di situ ada pilihan Mahmud, Laila, Khadijah, dan Salwa. Jadi kata yang benar di situ adalah, oke, baik, benar. Jawabannya adalah Mahmud. Yang terakhir di situ ada domir anti. Apa makna domir anti? Yaitu dia perempuan. Dan kata setelahnya pilihannya adalah Yunus, Farihatun, Salihun, dan Musa. Kata yang tepat setelah kata anti adalah sahih. Jawabannya adalah Farihatun. Oke, setelah kita menjawab pertanyaan ini, apakah kalian sudah tahu nih kegunaan dari domir munfasil itu? Ya, syukron. Terima kasih atas jawabannya. Benar sekali. Domir munfasil itu adalah
kata yang tidak bersambung dengan napas apapun, sehingga dia itu bisa berada di awal kalimat atau bisa untuk mengawali ucapan. Baik, sepertinya kalian sudah memahami ya apa itu isim domir dan mencocokkan kata yang tepat untuk isim domir itu. Mungkin pada hari ini kita belajar domir munfasil saja. Untuk selanjutnya kita akan berkelanjutan membahas domir mutasil dan lain-lain.